wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jawad Muhammad Muzain, mahasiswa Ekonomi Islam tahun 2021. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah kontemporer bahasa Arab dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Baik, istilah kontemporer yang pertama yaitu tamimu 'alal masraf, artinya menasionalisasikan bank, yaitu melakukan tindakan nasionalisasi yang menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa dan suatu negara. Tindakan ini merupakan tindakan pemerintah baru dalam menasionalisasi bank-bank asing. Kemudian hisabun masrofi, artinya rekening bank, yaitu rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank mereka dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank. Kemudian istilah yang ketiga al-masrafut at-tijari, artinya bank dagang, yaitu perusahaan yang melakukan penjaminan, emisi, layanan, pinjaman, konsultasi keuangan, dan layanan penggalangan dana untuk perusahaan besar dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Kemudian al-banku at-ta'awuni, yaitu bank koperasi, artinya yaitu perbankan retail dan komersial yang diselenggarakan berdasarkan koperasi. Lembaga perbankan yang kooperatif mengambil deposito dan meminjamkan uang di sebagian besar dunia. Yang kelima, al-masraf al-markazi, artinya bank sentral, yaitu sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dikenal dengan istilah inflasi. Kemudian maktabul bank, yaitu kantor bank, kantor perusahaan yang mengurus soal pinjam meminjam uang, tabungan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, al-banku az-zirai, yaitu bank tani, artinya yaitu lembaga keuangan yang mengkhususkan diri untuk memberikan pinjaman bagi petani dan nelayan. Yang kedelapan, Bank Indonesia, yaitu artinya Bank Indonesia, bank sentral yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Kemudian Bank Taslif, yaitu artinya bank pinjaman, sebuah instansi atau bank yang khusus menyediakan pinjaman. Kemudian Bankul Al-Markazi, artinya bank pusat, yaitu sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Kemudian Sunduq at-Taufir, artinya bank tabungan, bank yang sumber dana utamanya berasal dari tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat-surat berharga yang berperingkat. Kemudian ada al-masrifu sya'bi, artinya bank rakyat, yaitu merupakan bank yang dapat digunakan oleh siapapun, khususnya rakyat negara yang memiliki bank tersebut. Kemudian ada khidmatun al-masrafiyah, artinya servis bank, yaitu pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, dapat berupa pemberian informasi produk dan jasa yang bank tersebut berikan. Kemudian ada ikhsoatun masrofiyah, artinya statistik bank, yaitu data yang menunjukkan statistik perkembangan di perbankan secara periodik. Kemudian ada tahwilun masrifiyun hiwalatun masrifiyah, artinya transfer bank, yaitu suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah yang mentransfer untuk dikirimkan kepada seorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Kemudian ada Bangku Taniyati al-Asiwai, yaitu Asian Development Bank, merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membebaskan wilayah Asia dan Pasifik dari kemiskinan. Selanjutnya ada Al-Banku Al-Islami Litanmiyah, artinya Islamic Development Bank, yaitu salah satu mitra kerjasama pemerintah sejak 1978
Secara umum didirikannya IDB ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perkembangan kemajuan pembangunan negara anggota serta kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya bagi masyarakat muslim baik secara individu maupun kelompok. Kemudian ada Bangku At-Taswiyat Ad-Dualiyah, artinya Bank of International Settlement, yaitu atau dalam bahasa Indonesia itu Bank Penyesuaian Internasional, yaitu lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh bank-bank sentral yang menumbuhkan kerjasama moneter dan keuangan internasional dan berfungsi sebagai bank bagi sentral. Kemudian ada Al-Banku Ahli Al-Indonesia, yaitu Bank Nasional Indonesia atau BNI, yaitu bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai sekitar 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak 2010 telah menyisikan diri sebagai BNI Syariah, kini digabung ke Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian ada Bangku At-Tanmiyati Al-Iqlimi, yaitu Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yaitu bank yang didirikan dan dimiliki oleh sebagian atau seluruh sahamnya oleh pemerintah daerah. BPD beroperasi seperti bank umum lainnya, dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun bank BPD mempunyai karakteristik berbeda dengan bank umum lainnya. Kemudian ada Tahwilun Bi'timadi Asri, artinya transfer dengan rekomendasi bank, yaitu seseorang yang mau transfer dengan rekomendasi bank. Kemudian ada Bank At-Tanmiyah Al-Indonesia, yaitu artinya Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, yaitu bank pemerintah yang telah tersedia di Indonesia. Bank ini dimerger dengan 3 bank lainnya, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Kekuatan pada Juli 1999, yang membentuk bank dapat berdiri sendiri. Kemudian ada istilah Sariqul Bunuk, artinya pemukul bank, yaitu kegiatan dalam rangka tindak pidana perbankan yang dilakukan dengan cara-cara atau modus operandi yang bersifat melanggar ketentuan undang-undang. Kemudian ada Raqabatun al-Masarif, yaitu artinya pengontrolan bank. Pengontrolan bank adalah sistem pengendalian intern yang dilakukan agar kegiatan operasional bank dapat berjalan secara sehat, aman, dan terkendali. Kemudian ada istilah Haikal Dihawi Al-Masrafi, artinya bagan aparat bank, yaitu diagram yang memperlihatkan informasi mengenai struktur dan tugas orang-orang yang bekerja di bank. Kemudian Suyulatu Bunuk atau Suyulatun Masrafiyah, artinya likuiditas bank, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan anjunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Kemudian ada Al-Bank, yaitu jama dari Bunuk atau Al-Masrif, artinya bank, yaitu lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian ada Al-Masrafu At-Tijari, artinya bank dagang, yaitu perusahaan yang melakukan penjaminan emisi, layanan pinjaman, konsultasi keuangan, dan layanan pelangganan dana untuk perusahaan besar dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Kemudian ada Al-Wada'i Al-Masrafiyah, artinya deposito bank, yaitu produk simpanan di bank yang penyetorannya mampu penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Apabila dana yang disimpan diambil sebelum waktunya, maka siap-siap untuk terkena denda penalti. Semakin besar dan semakin lama menyimpan dana dalam bentuk deposito, maka semakin besar pula bunga yang ditawarkan. Kemudian ada Ittihadun Masrafi, artinya konsorsium bank. Konsorsium bank adalah bank yang dibuat oleh banyak bank untuk mendanai proyek yang terlalu besar untuk dilakukan sendiri oleh satu bank. Tujuan dari pembentukan bank konsorsium adalah untuk memaksimalkan masing-masing aset yang dimiliki bank. Kemudian I'timanun Masrafi, artinya kredit bank,
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian ada mudirul masrof, artinya manajer bank, yaitu orang yang mengelola dan menguasai kegiatan operasional perbankan. Selain itu, manajer juga harus memantau prosedur operasional dalam hal manajemen risiko. Kemudian amaliyatun masrofiyah, artinya operasional bank, yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk beroperasi sesuai dengan fungsi dan tujuan bank. Kemudian ada bank i'tiradin, bank i'timadin, artinya bank kredit, yaitu bank yang menyediakan tagihan berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian ada mizaniyah at-tauliyah, artinya anggaran belanja negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada asasun nizam al-iqtisadi, artinya asas sistem ekonomi, yaitu dasar acuan dalam kegiatan atau perbuatan asas ekonomi. Adapun asas ekonomi Islam itu ketauhidan, kebebasan, kebermanfaatan, serta orientasi sosial kemanusiaan. Kemudian ada at-ta'min, artinya asuransi, yaitu salah satu bentuk transfer atau mengalihkan risiko dari pihak ke pihak lain. Kemudian ada baitul mal, artinya baitul mal. Baitul mal berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, atau secara bahasa disebut rumah harta. Kemudian ada al-ma'unatul al-iqtisadiyah, artinya bantuan ekonomi, yaitu bantuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain untuk memajukan perekonomian negara yang diberi bantuan tersebut. Kemudian ada amal, artinya bekerja, yaitu melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan guna mencukupi kehidupan manusia, dan bekerja juga merupakan ibadah. Kemudian ada al-majalul iqtisadiyah, artinya bidang ekonomi, yaitu mencakup tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Kemudian ada tauzi', artinya distribusi, yaitu suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Kemudian ada al-iqtisadi, artinya adalah ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Kemudian ada al-iqtisadi al-qaumi, artinya ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian ada dhahab, artinya emas, yaitu logam mulia yang ditemukan dalam perut bumi. Kemudian ada al-muqatta'atul al-iqtisadiyah, artinya embargo ekonomi, yaitu larangan untuk melakukan impor atau ekspor barang tertentu yang dikeluarkan pemerintah suatu negara terhadap negara lain yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Ada al-hasilatus sofiyah, artinya hasil bersih, yaitu total penerimaan hasil penjualan dikurangi total biaya operasional. Ada al-ijarah, artinya ijarah, yaitu menyewakan sesuatu atau menyediakan jasa dan barang sementara dengan imbalan berupa upah. Kemudian ada al-masoni', artinya industri. Industri adalah usaha atau kegiatan pengelolaan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Kemudian ada al-jizyah, artinya jizyah, yaitu pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim kepada suatu negara di bawah peraturan Islam. Kemudian ada al-bai', yaitu artinya jual beli, yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Kemudian ada bay'ut tasfiyah, artinya jual obral, yaitu menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah, yaitu maksudnya menghabiskan barang, mengosongkan gudang dan sebagainya.
Kemudian ada al-qawaidul al-iqtisadiyah al-amah, artinya kaidah umum perekonomian, yaitu kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam perilaku ekonomi. Kemudian ada Ra'sumaliyah, artinya kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberi kebebasan pada individu atau pelaku bisnis swasta pemilik modal untuk mengendalikan aset sesuai kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada at-tadlisu fil bai', artinya kecurangan dalam jual beli, yaitu mengurangi berat timbangan, menjual barang jelek tanpa memberitahukan kejelekan barang tersebut, atau mencoba produk yang dijual tanpa seizin penjual, atau mengurangi uang kembalian, memberi potongan harga barang yang telah dinaikkan dulu harganya, menjual barang palsu, dan sebagainya. Selanjutnya ada istilah an-nashatul al-iqtisadi, artinya kegiatan ekonomi, yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian ada at-tharwah, artinya kekayaan, yaitu semua sumber daya yang dimiliki, baik itu dalam bentuk benda ataupun hak kuasa yang diperoleh di masa lalu dan dimaksudkan agar memberikan manfaat di kemudian hari. Kemudian ada at-tashilatu al-iqtisadiyah, artinya kemudahan ekonomi. Kemudahan ekonomi ini meliputi kemudahan investasi, kemudahan berbisnis, dan kemudahan membuka usaha. Jadi kemudahan ekonomi ini dalam berkaitan dengan perizinan dan kebijakan pemerintah guna memancing minat investor dan pembisnis untuk melakukan investasi ataupun memulai usahanya. Kemudian ada al-milikiyah, artinya kepemilikan, yaitu penguasaan suatu pihak terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara real atau hukum. Namun sejatinya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kemudian ada al-milikiyah ad-dauliyah, artinya kepemilikan negara, yaitu hak umum tapi wewenang dan tanggung jawab diurus oleh pemerintah, contohnya pajak dan BUMN. Kemudian ada al-malikiyah al-amah, artinya kepemilikan secara umum, yaitu barang yang dimiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dimiliki secara bersama oleh masyarakat, contohnya seperti tempat ibadah, sumber mata air, dan lainnya. Kemudian ada al-malikiyah al-fardiyah, artinya kepemilikan individu, yaitu hukum syariat yang berlaku pada barang baik zat maupun manfaat yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak memilikan individu merupakan hak syar'i bagi individu. Hak ini dijaga dan diatur oleh syariah Islam. Kemudian ada al-kharaj, artinya kharaj, yaitu yang artinya itu mengeluarkan. Secara etimologis kharaj memiliki arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat. Kemudian ada al-jama'iyatu at-ta'amuniyah, artinya koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian ada si'ru as-sarfi, artinya kurs pertukaran mata uang, yaitu sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Selanjutnya ada as-samsaroh, artinya maklar, yaitu perantara perdagangan orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dalam Islam, hal tersebut diperbolehkan selama tidak disertai penipuan atau tidak mendatangkan bahaya dan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli. Seorang maklar boleh dan berhak mendapatkan upah dengan bilangan atau dengan presentasi yang telah disepakati. Kemudian al-masaqah, artinya masakot atau kursus secara bahasa, yaitu merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat
kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Kemudian ada Ihyaul Maut, artinya menghidupkan tanah mati, yaitu memanfaatkan tanah untuk keperluan apapun sehingga bisa menghidupkannya atau mendapatkan manfaatnya. Setiap tanah mati apabila telah dihidupkan oleh seorang, maka tanah tersebut telah menjadi milik yang bersangkutan. Kemudian al-faqr, artinya miskin. Dalam secara makna itu kesulitan dan kesusahan atau orang yang tidak mendapatkan bahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada mudarobah, yaitu bagi hasil, merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian ada ad-daulatu shadirah, artinya negara pengekspor, yaitu negara yang melakukan kegiatan transportasi barang atau komoditas dari dalam negara ke luar negara. Kemudian ad-daulah al-mustawdirah, yaitu artinya negara pengimpor, yaitu negara yang melakukan kegiatan transportasi barang atau komoditas dari luar negara ke dalam negara. Kemudian ada ad-doroib, artinya pajak, yaitu pajak namun juga disebut juga sebagai beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Ungkapan doroib untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Kemudian ada Nadratul al-Islami fil iqtisadi, yaitu artinya pandangan Islam terhadap ekonomi. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Para cendekiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti moral, demografi, sosial, dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Istilah selanjutnya ada tas'ir, artinya pematokan harga, yaitu secara istilah itu dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan tas'ir itu pematokan harga untuk masyarakat oleh pengusaha atau wakilnya, kalau masyarakat dipaksa berjual beli dengan harga yang ditetapkan itu. Kemudian ada al-munadharah al-iqtisadiyah, artinya pembicaraan ekonomi, yaitu pembicaraan atau suatu obrolan mengenai ekonomi baik di masa lampau, sekarang ataupun masa depan. Pembicaraan ekonomi ini memiliki 5 prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam yang terdiri dari 5 nilai universal, yaitu tauhid, keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Kemudian ada tasarruf, artinya pengelolaan, yaitu proses mengawasi pelaksanaan dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada isdarun nuqud, artinya pengeluaran uang, merupakan suatu kegiatan yang mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik primer, sekunder, ataupun tersier. Kemudian ada al-ihtikar, artinya penimbunan. Penimbunan merupakan kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Kemudian ada al-jubul al-fahish, artinya penipuan, itu sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Kemudian ada al-fiddah, yaitu artinya perak, itu logam berwarna putih dalam keadaan murni yang lunak dan lentur sehingga mudah ditempa. Kemudian ada at-tijariyah al-kharijiyah, artinya perdagangan luar negeri, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian ada al-qimar, artinya perjudian. Perjudian merupakan
suatu tindak pidana, yaitu pertaruhan sejumlah uang di mana pemenang mendapat uang taruhan tersebut. Kemudian ada at-tanmiyah al-iqtisadiyah, artinya perkembangan ekonomi, yaitu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita serta disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kemudian ada syarikah, artinya perseroan, yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan suatu usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kemudian syarikatu at-tadamun, artinya perseroan firma, yaitu firma yang mana bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Kemudian ada syarikatul al-musahamah, artinya perseroan saham. Perseroan saham merupakan bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam perseroan terbatas. Kemudian ada as-sarf, artinya pertukaran. Disebut juga sebagai barter, yaitu tindakan seseorang untuk memperoleh produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai ganti. Kemudian ada hurriyatul al-mubadalah, artinya pertukaran bebas, yaitu penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Kemudian ada as-siyasatul al-iqtisadi fil Islam, artinya politik ekonomi Islam, yaitu suatu jaminan dalam tercapainya pemenuhan setiap kebutuhan pokok hidup tiap orang secara keseluruhan. Kemudian ada al-istisna, artinya produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada riba, yaitu merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batin. Kemudian ada an-nizamul iqtisadi, artinya sistem ekonomi, itu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimiliki baik individu maupun organisasi di negara tersebut. Kemudian ada nizamud dahab, itu sistem uang emas, di mana sistem perekonomian yang mana alat pembayaran sah yang digunakan dalam transaksi jual beli menggunakan emas atau uang yang terbuat dari emas. Kemudian ada nizamul fiddah, itu sistem uang perak, di mana sistem perekonomian yang mana pembayaran sah yang digunakan dalam transaksi jual beli menggunakan alat pembayaran yang terbuat dari perak. Kemudian ada al-istiqrar al-iqtisadi, artinya stabilitas ekonomi, yaitu kondisi indikator makroekonomi yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga bergerak pada arah yang menguntungkan dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Kemudian ada al-istifzaz al-iqtisadi, artinya tekanan ekonomi, yaitu konsep multidimensi yang terdiri dari aspek objektif dan subjektif. Tekanan ekonomi objektif meliputi pendapatan per kapita, status pekerjaan, perbandingan pendapatan dan pengeluaran, serta rasio hutang dan aset. Sedangkan tekanan ekonomi subjektif merupakan perasaan atau pengalaman terhadap tekanan atau kesulitan keluarga. Kemudian ada muamalatul surf, artinya transaksi pertukaran mata uang, yaitu jenis transaksi pertukaran mata uang terhadap mata uang lainnya dengan nilai tukar yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian ada ud, artinya uang. Uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Kemudian ada nuqud al-waraqiyah, artinya uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cat tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Kemudian ada al-warith atau irs, artinya waris, yaitu peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Kemudian ada zakah atau zakat, yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa
berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.